Rins mengalami masalah yang hampir serupa dengan rekan setimnya Fabio Quartararo. Mantan pembalap Suzuki itu mengeluhkan masalah ban. Mereka membutuhkan beberapa putaran terlebih dahulu untuk mencapai kecepatan yang optimasi. Sebagai referensi, waktu lap terbaik pemenang lomba Francesco Bagnaia adalah 1 menit 39,794 detik. Rins memiliki ritme yang sama, tetapi ketika ia mengejar kelompok motor Honda di depannya, kecepatannya turun menjadi 1 menit 41 detik. Rins menilai pembalap Honda memiliki daya cengkram jauh lebih baik darinya. Di sisi lain, hujan menjadi sebuah hal yang membuat Rins frustasi karena itu berarti ia tidak dapat mencoba perubahan pengaturan yang ia lakukan setelah hari Sabtu dalam kondisi kering. Kesamaan karakteristik WRC M1 dalam kondisi kering dan basah membuat balapan tersebut semakin memperkuat keyakinan Rins tentang apa saja titik lemah motornya. Rins menilai motor Honda memiliki cengkraman yang lebih baik, traksi yang lebih baik, dan kecepatan tertinggi yang lebih tinggi. Marc Marquez mengalami insiden tak biasa dalam MotoGP Thailand setelah terjatuh pada lap ke-14. Insiden ini bukan hanya soal jatuhnya Marc Marquez, tetapi juga tentang wear pack atau baju balapnya yang terbuka di sisa balapan yang berlangsung sekitar 10 putaran. Meski sempat mencuri perhatian, pembalap tim Gresini Racing itu tetap menyelesaikan balapan tanpa harus berhenti atau masuk ke pit untuk memperbaiki seragamnya. Menurut keterangan Marc Marquez, wear pack atau baju balap yang dikenakannya terbuka setelah airbag otomatis di dalamnya mengembang saat ia terjatuh. Airbag tersebut memberi tekanan di bahu dan menyebabkan resleting seragam terbuka sedikit. Marquez merasa bahwa bajunya hanya terbuka sedikit saat melanjutkan sisa putaran. Namun ketika balapan telah selesai, ia merasa terbuka lebih banyak. Berdasarkan rekaman kamera onboard yang mengarah ke dadanya, terlihat bahwa resleting terbuka hingga hampir setengah ketika Marquez melintasi garis finish. Peristiwa ini memicu perbandingan dengan insiden serupa yang pernah dialami Fabio Quartararo di MotoGP Catalunya 2021. Saat itu, Quartararo menerima penalti 3 detik karena membalap dengan seragam yang terbuka. Hal tersebut bahkan membuatnya kehilangan podium. Jorge Martin juga mengalami masalah serupa di MotoGP India tahun lalu. Bedanya, Martin sempat duduk tegak di tengah balapan untuk menutup resletingnya setelah mendapat pesan dari pihak race control melalui dashboard motornya. Namun pada MotoGP Thailand kali ini, pihak race direction tampaknya kecolongan karena tidak mengeluarkan peringatan serupa bagi Marquez. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar dan penikmat. Apakah pihak race control sengaja membiarkan insiden tersebut atau memang tidak menyadarinya? Dengan begitu, Marquez bisa dikatakan lolos dari penalti terkait hal ini. Insiden seragam terbuka ini menarik perhatian karena berpotensi membahayakan keselamatan pembalap. Namun, Marquez bisa dibilang beruntung bisa menyelesaikan balapan tanpa cedera serius atau penalti tambahan. Marquez secara kontroversial memutuskan kontrak dengan Repsol Honda setahun lebih awal demi pindah ke Gresini yang berstatus tim satelit. Usai menjalani 4 musim yang kelam, Marquez rela tak digaji oleh Gresini dan legowo hanya dapat motor lama Ducati. Semua ini demi membuktikan bahwa ia belum habis. Marquez menyatakan statusnya sebagai 8 kali juara dunia tak membuatnya berhenti meragukan dirinya sendiri, terutama ketika Honda terpuruk. Pada masa-masa itulah Marquez mulai penasaran apakah dirinya juga bisa tampil garang ketika mengendarai Ducati, motor yang superior selama 4 musim terakhir. Marquez sendiri sempat didekati oleh Ducati pada 2016 dan 2019, tetapi menolak karena merasa berhutang budi kepada Honda. Kini semua berubah dan ia senang akhirnya bergabung ke Ducati. Di lain sisi, Marquez terkejut bisa langsung nyaman dengan Desmos Edisi sejak menjajalnya pertama kali dalam tes pasca musim di Valencia pada November 2023 lalu. Sebagaimana diketahui, Bastianini harus melorot dan bertarung di papan tengah setelah ia kalah akselerasi ketika keluar dari tikungan 1 dan juga terjatuh beberapa lap setelahnya. Sedangkan Marquez melorot posisinya lantaran crash saat mencoba menempel ketat Pecco Bagnaia di rombongan terdepan. Nah, setelah melorot dan terjebak di rombongan tengah, pembalap 31 tahun itu tampil semakin beringas dan agresif seperti kejadian yang sudah-sudah.
Di sana, juara dunia 8 kali ini terlibat beberapa kali senggolan dengan Joan Mir hingga ia pun akhirnya harus mendapat hukuman langsung dari Stewart. Stewart menganggap manuver menyalip pembalap tim Gresini Racing tidak bertanggung jawab ke Joan Mir, sehingga ia pun diharuskan memberikan 1 poin ke pembalap di belakangnya. Saat mendapat notifikasi hukuman itu, Marquez sedang melaju di depan Bastianini dan di sanalah protes berawal. Jadi, setelah mengetahui notifikasi, Marquez bukannya memberikan posisi ke Bastianini, namun malah secara cepat menyalip Takaki Nakagami yang berada di depannya. Selanjutnya, baru ia memberikan kembali posisinya kepada Nakagami yang memang secara kecepatan tidak sekuat Bastianini. Setelahnya, Marquez menyalip Nakagami lagi dan kemudian berhasil mengakhiri balapan di posisi ke-11. Jadi di sana, rekan Pecco Bagnaia ini merasa dirugikan, lantaran harusnya ia bisa finish di depan Marquez jika hukuman dijalankan dengan semestinya. Usai balapan, Bastianini yang kesal langsung menghampiri kantor Race Direction dan Stewart untuk mencari kejelasan. Bastianini pun menyoroti aksi tersebut sebagai tindakan yang cenderung licik dan dapat memberikan contoh buruk kepada pembalap lain. Bastianini pun kesal lantaran Race Direction ataupun Stewart hanya mengangguk-angguk saja mengenai hal tersebut namun tidak mau melakukan apapun. Iannone akan kembali membalap di MotoGP pada akhir pekan ini di GP Malaysia 2024 bersama tim Pertamina Enduro VR46 Ducati. Dia menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio yang terpaksa absen di 2 seri terakhir musim ini karena harus menjalani operasi bahu di Roma, Italia. Iannone sendiri pada akhir musim ini baru kembali membalap lagi dan memulainya di ajang World Superbike atau WSBK 2024. Dia finish di peringkat 8 ajang balap motor komersil itu dengan torehan 231 poin. Sebelumnya, karir balap Iannone terpaksa terhenti karena ia mendapatkan skorsing selama 4 tahun akibat terbukti menggunakan doping. Alhasil, penampilannya di GP Malaysia 2024 pada akhir pekan ini akan menjadi balapan pertamanya di MotoGP sejak kali terakhir mentas pada 2019 silam. Karena itu, pembalap berusia 35 tahun itu sangat antusias menantikan comeback-nya dengan Ducati di tim milik Valentino Rossi itu. Terlebih lagi, dia bakal mengendarai motor Desmos edisi GP23 yang membawa Francesco Bagnaia juara MotoGP 2023 lalu. Iannone menambahkan, MotoGP adalah motor paling berteknologi dan berperforma tinggi, oleh sebab itu dirinya merasa terhormat VR46 memikirkannya dan tanpa pikir panjang lagi untuk mengatakan menerima kesempatan ini begitu ditawarkan. Meski begitu, Iannone juga sadar tantangan mengendarai motor MotoGP tentu gila, rumit dan berat. Karena sudah bertahun-tahun tidak mengendarai motor di kategori ini dan belum pernah melakukan uji coba atau yang serupa. VR46 mengungkapkan pemilihan Iannone sebagai pengganti Di Gia diputuskan karena mantan rider Suzuki itu memiliki kedekatan dengan Valentino Rossi, Ducati dan juga anggota tim Taufulia.